Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sini Sylvia. Nah, di video kali ini itu saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk teman-teman tekan tombol like dan subscribe ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat peta konsep yang sudah saya buat. Di sini saya membaginya dalam 5 bagian. Yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada penyebab, yang ketiga ada jenis-jenis, yang keempat ada dampak, dan yang kelima itu ada cara mengatasi pencemaran lingkungan. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu ada pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan yang terjadi pada lingkungan yang tidak kita ketahui, sehingga dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan, serta keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh bahan-bahan pencemar atau polutan yang disebabkan oleh alam dan juga aktivitas manusia. Nah, contoh pencemaran dari alam yaitu seperti gas dan juga debu yang diakibatkan oleh aktivitas gunung meletus. Sedangkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yaitu seperti sampah, asap kendaraan, asap pabrik, dan juga limbah. Nah, pada umumnya, pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Nah, langsung saja kita masuk yang kedua, yaitu ada penyebab dari pencemaran lingkungan. Penyebab dari pencemaran lingkungan itu terdiri dari beberapa macam, yaitu seperti yang pertama, penggunaan plastik yang semakin lama semakin meningkat. Yang kedua, pembuangan sampah atau limbah deterjen ke sungai. Yang ketiga, penggunaan AC yang terlalu berlebihan. Yang keempat, pembuangan limbah elektronik yang tidak sesuai dengan aturan. Yang kelima, pembakaran hutan. Yang keenam, semakin banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi sehingga semakin pula banyak polusi yang bisa ditimbulkan. Nah, yang ketujuh itu ada pembuangan limbah pabrik dan juga kotoran ke sungai. Dan yang terakhir itu penebangan hutan sehingga hutan tidak lagi mampu menyerap karbon lebih banyak. Nah, kita masuk yang ketiga. Di sini itu ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan berdasarkan tempat pencemarannya. Yang kedua, pencemaran lingkungan berdasarkan bahan pencemaran atau polutan. Dan yang ketiga itu ada pencemaran berdasarkan tingkat pencemarannya. Nah, yang pertama, pencemaran lingkungan berdasarkan tempat pencemarannya, yaitu seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Nah, yang kedua itu ada pencemaran lingkungan berdasarkan bahan pencemar atau polutan, yaitu seperti pencemaran kimia, pencemaran fisik, dan juga pencemaran biologi. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan berdasarkan tingkatannya, yaitu ada pencemaran akut, pencemaran kronis, dan juga pencemaran rendah. Di sini kita masuk yang keempat, yaitu ada dampak dari pencemaran lingkungan. Ada beberapa dampak yang bisa kita dapatkan akibat lingkungan kita ini tercemar, yaitu yang pertama seperti banyaknya predator yang telah punah. Yang kedua, peledakan jumlah hama karena banyaknya predator yang telah punah. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, berkurangnya kesuburan pada tanah. Yang kelima, ozon kita semakin lama semakin berlubang. Yang keenam, ada es yang berada di kutub utara semakin lama semakin mencair. Nah, yang ketujuh itu ada kerusakan yang bisa kita lihat secara langsung, yaitu seperti banjir yang disebabkan oleh banyaknya sampah yang berada di sungai. Nah, itulah dampak yang bisa kita dapatkan akibat lingkungan kita ini sudah tercemar loh teman-teman. Oke, yang kelima itu ada cara mengatasi pencemaran lingkungan. Ada beberapa cara supaya kita terhindar dari pencemaran lingkungan. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanggulangi limbah industri. Yang ketiga, menanggulangi pencemaran udara. Yang keempat itu ada penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Yang kelima, melakukan reboisasi. Dan yang terakhir itu mengurangi penggunaan CFC. Nah, itulah yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari yang namanya pencemaran lingkungan. Jika kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oke, sekianlah video pembelajaran dari saya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.